Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Di minggu-minggu Natal ini, saudara, saya masih akan membacakan bagian firman Tuhan dari kisah Natal. Ya, kali ini mari kita buka bersama dalam Selasa kemarin kita berbicara tentang nubuatan tentang kedatangan Mesias. Kemudian mari hari ini kita akan lihat dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat ke-28 sampai ayat yang ke-35. Sekali lagi Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi ini adalah penggenapan dari janji dari perjanjian lama tentang kelahiran Mesias. Dan seperti pada Selasa yang lalu saya katakan, orang pertama di dunia ini yang tahu kapan Mesias akan datang, kapan semua nubuatan tentang kedatangan Mesias akan terjadi, bukanlah seorang nabi, ya, bukanlah seorang ahli Taurat, bukanlah seorang raja. Yang pertama kali tahu itu wanita. Dan wanita itu bernama Maria. Karena Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria dan memberitahukan kabar itu. Dan Maria lah manusia di dunia ini yang tahu pertama kali bahwa penggenapan janji kedatangan Mesias akan segera terjadi. Tapi ada problem, saudara. Maria telah memiliki tunangan. Dia belum menikah, dia baru bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Dan ketika malaikat mengatakan dia akan hamil, Maria seperti orang pada normalnya, wanita pada umumnya. Maria itu bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku ini belum bersuami, dia baru bertunangan. Dan jawaban malaikat, saudara, luar biasa, saudara. Di ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus." Anak yang akan engkau lahirkan disebut kudus. Jadi saudara, kehamilan dari Maria itu karena rencana Tuhan. Tuhan yang menanam benih di dalam rahim Maria sehingga Yesus dilahirkan. Saudara harus tahu bahwa ketika Maria mengandung Yesus itu berlangsung normal. Jadi proses kehamilan Maria itu tidak seperti biasanya. Tetapi saudara, sampai Yesus dilahirkan, prosesnya saudara itu normal. 9 bulan. Kemudian Yesus dilahirkan. Jadi saudara, ada satu yang di skip. Jadi Yesus pun setelah dia lahir saudara, dia bertumbuh dari usia 1, 2, itu normal. Sampai 30 tahun. Tidak ada lompatan usia. Tidak ada, saudara, normal. Ketika Yesus pun dalam kandungan, berlangsungnya Yesus bertumbuh dalam kandungan, itu normal 9 bulan. Yang tidak biasa, saudara, yang di-skip oleh Tuhan, saya pakai istilah itu, saudara, yang di-skip oleh Tuhan, Yesus, Maria hamil dan melahirkan Yesus bukan karena hubungan dengan Yusuf.
Walaupun setelah akhirnya Yesus lahir dan setelah Yusuf menikah dengan Maria dan Yesus akhirnya lahir, saudara, ada dari saudara-saudara Yesus yang dilahirkan. Itu prosesnya alamiah. Tapi kehamilan Maria itu bukan lewat proses alamiah. Tuhan turut campur tangan secara langsung. Jadi ada yang di-skip Tuhan, saudara. Ada yang di-skip Tuhan. Ada yang di-skip Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, seperti juga kalau saudara baca di Perjanjian Lama, semua manusia akan mati pada akhirnya. Siapapun dia, sehebat apapun dia, pengurapan sebesar apapun dia, satu kali manusia akan mati. Tapi saudara tahu, biasanya manusia mati kemudian dikuburkan. Tetapi saudara tahu, ada kemudian kalau kita percaya, Yesus menjanjikan tempat kita ada di surga. Jadi kita mati, kita tutup mata, kita buka mata, kita ada di surga. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, ada 2 orang yang mengalami proses kenaikan ke surga, tapi kematian itu di-skip. Ya, saudara mungkin masih ingat. Pertama Henok. Henok, saudara, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Karena dia orang yang berharga di mata Tuhan, dia naik ke surga, saudara, tapi tanpa kematian. Jadi kematian itu di-skip, tiba-tiba Henok terangkat ke surga. Jadi tanpa proses kematian, tapi ke surga. Manusia pada umumnya, siapapun dia, hamba Tuhan sekalipun, sehebat apapun, setiap kita orang percaya, kita akan mati dulu di dunia ini, kemudian kita buka mata, kita ke surga. Tapi Henok, kematian itu di-skip. Dilewati, saudara, dia langsung ke surga. Orang yang kedua, saudara, yang kematiannya di-skip, saudara, dia langsung ke surga, itu Elia. Elia pun dijemput, saudara, dengan kendaraan surga, dan Elisa sempat menyaksikannya bagaimana Elia diangkat ke surga. Jadi tanpa proses kematian dia masuk surga. Jadi itu di-skip. Kelahiran Yesus, proses, saudara, bagaimana sel telur, saudara, dan sel sperma bertemu itu di-skip. Tetapi setelah itu normal. Jadi kadang-kadang, saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya ada sesuatu yang Tuhan skip. Nah, kalau saudara di Perjanjian Baru yang mungkin paling saudara ingat, ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang yang berbondong-bondong, yang mengikuti Yesus selama berhari-hari. Mereka mengikuti pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dari sekitar 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak. Saudara, kemudian saudara, mereka harus diberi makan. Persediaannya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Yesus buat mujizat, semua 5.000 orang dan yang semua yang ada, saudara, firman Tuhan katakan mereka kenyang. Dan kemudian ketika dikumpulkan ada sisa dari makanan itu, masih tersisa berapa bakul? 12 bakul. Haleluya, saudara. Apa yang di-skip oleh Tuhan? Jadi 5 roti dan 2 ikan itu tetap. Yang di-skip Tuhan itu apa? Proses memasaknya. Jadi tidak ada proses memasak waktu itu, saudara. Tidak ada. Tidak ada dari tepung, kemudian diolah, kemudian dibakar, dari ikan, dipancing, ditangkap, dibeli dulu di pasar, kemudian diolah, saudara. Dan saya percaya, saudara, roti itu sudah keadaan siap dimakan, dan ikan itu bukan ikan juga mentah. Ikan juga yang sudah siap dimakan, karena kan dari roti itu dibagi terus, nggak pernah habis. Jadi ada yang di-skip Tuhan. Proses memasak di-skip Tuhan. Ya, di-skip, tidak ada lagi proses memasak, pengelolaannya tidak ada, langsung dapat, saudara. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Saudara, kalau kita boleh katakan proses percepatan. Ada orang-orang percaya, saudara, proses percepatannya seakan-akan di-skip. Dia dari bangkrut, dia bisa bangkit lagi, dia jaya lagi, saudara. Mungkin orang bilang begini, hey, kamu akan mungkin bangkit. Ya. Dan kalaupun dia bangkit butuh waktu yang lama. Tapi kadang-kadang Tuhan skip semua itu, saudara. Ada lompatan yang baru. Demikian pun saudara mungkin yang sedang sakit hari ini di rumah sakit atau dimanapun karena COVID atau sakit-sakit yang lain. Saudara percayalah. Oke? Kadang-kadang kalau Tuhan berkehendak, dia mau, saudara, tanpa proses, mungkin harus berbulan-bulan dirawat, harus berapa waktu dirawat. Kadang-kadang ada percepatan, Tuhan skip semua waktu itu, dan ada mujizat kesembuhan secara cepat terjadi. Dan dalam nama Yesus, biar itu terjadi dalam kehidupan saudara. Seperti kelahiran Yesus, saudara. Ada satu proses awal.
pria dan wanita harus bersama-sama supaya saudara ada proses kehamilan, itu di skip. Tapi setelah itu semuanya berjalan dengan normal. Saudara, sebuah kesaksian yang saya ingin saksikan ini sudah lama, saudara. Satu kali, saudara, ada satu orang pria, seorang bapak-bapak ya, seorang suami, saudara, seorang ayah, dia terbaring selama beberapa waktu, saudara. Dia koma gitu ya. Dia koma di ruang ICU, saudara. Dia koma. Saudara, istrinya sangat sedih dengan keadaan seperti itu. Istrinya sangat sedih, walaupun semua kebutuhan ekonomi mereka masih tercukupi karena ada hal-hal yang bisa membuat semuanya itu terjadi. Tapi saudara tahu istrinya sedih. Sampai satu kali ketika saya ada di kota di mana mereka ada, saudara, dan kemudian saya diajak untuk datang berdoa untuk bapak ini. Saudara, istrinya bilang, ibu ini bilang begini sama saya, Pak Nixon, pergi aja dulu dengan anak-anak saya. Dia punya 2 orang anak kembar, saudara. Laki-laki 2 dan mereka masih kecil, saudara. Ya, masih SD. Akhirnya, saudara, bersama 2 anak kembar ini, saya pergi ke rumah sakit untuk berdoa. Saudara, ketika kami nggak boleh masuk, saudara, kami lihat dari kayak ruangan kaca seperti itu. Kami lihat di ruangan kaca seperti itu, sudah cukup lama. Bapak itu udah berapa, 1 bulanan kalau salah atau nggak lebih, saudara. Ya, bapak itu terbaring dalam keadaan koma. Dan tidak ada perkembangan yang cukup mengembirakan, saudara. Tapi masih hidup. Tidak ada perkembangan yang cukup mengembirakan soal itu. Saudara, ketika waktu itu kami datang, anak kembar ini, saudara, ketika mereka melihat papanya, karena mereka nggak sering diizinkan mamanya untuk datang, hanya sekali-sekali, saudara, karena mamanya nggak mau anak-anak ini terganggu. Ketika anak-anak itu lihat, saudara, saya ajak anak-anak itu berdoa. Mereka nangis, mereka pegang di kaca, mereka bilang, Papa. Mereka nangis, saudara. Ketika saya sama-sama dengan mereka, ketika saya ajak setiap orang, ketika saya ajak untuk berdoa dimanapun, selalu saya katakan kepada orang-orang, saya selalu katakan, sebelum saya berdoa, Anda harus berdoa. Supaya apa, saudara? Supaya itu iman itu lahir dari orang itu. Dan ketika ada mujizat terjadi, Anda tidak akan mengidolakan hamba Tuhan. Ini karena hamba Tuhan ini yang berdoa. Nah, saudara. Oke? Bukan hamba Tuhan yang menjawab doa kita. Kita hanya membantu. Jadi biar iman itu juga lahir. Saya bilang kepada anak-anak itu, kepada 2 anak kembar ini, hei, sebelum saya berdoa, sebelum pendeta berdoa, kalian berdoa. Kalian berdua itu berdoa. Kalian mau apa? Saudara, saya sangat kaget, saya sangat terkejut, saudara, ketika anak-anak ini bilang, saudara, 2 anak kembar ini laki-laki, saudara, mereka masih SD, mereka sepakat bilang begini sama saya, kami mau supaya Papa bangkit. Saya nggak tahu loh, kok pakai istilah bangkit, bukan sembuh. Mereka bilang, kami mau Pak Pendeta Nixon supaya Papa kami bangkit. Saya kaget apa? Oke. Saya dorong mereka untuk berdoa, saudara. Kemudian saudara saya ajak mereka menyembah bersama. Kuralabatakayada. Kami menyembah, anak kita menyembah karena mereka sudah terbiasa dari sekolah minggu juga. Kami menyembah dan kami rasa ada hadirat Tuhan yang sangat nyata. Saya bilang, oke, sekarang kalian berdoa. Saudara tahu, tiba-tiba kami tutup mata, saudara. Saya bilang kepada anak-anak itu, kalau kalian berdoa, apa yang kalian minta Tuhan akan jawab. Saudara, tiba-tiba ketika kami berdoa, anak-anak itu bilang begini, di dalam nama Yesus kami berdoa, Papa bangkit. Satu kali, saya lihat saudara, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang begini, tetap tutup mata kalian. Tetap percaya. Saudara, saya takut anak-anak ini kecewa dengan doa mereka. Saudara, ketika anak-anak itu juga akhirnya berdoa, dalam nama Yesus, kami berdoa, Papa bangkit. Saya, saudara, sambil anak-anak tutup mata, saya sambil buka-buka mata, lihat papanya yang terbaring, saudara, di ruang ICU waktu itu. Saudara, semua kemudian, saya bilang, ayo berdoa. Ketiga kali, anak-anak itu ucapkan doa, dalam nama Yesus, kami berdoa. Anak-anak ini udah mulai nangis, dan mereka bilang, Papa bangkit. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba papanya bisa berdiri loh. Bener, saudara. Saya kaget. Dokter akhirnya dipanggil, saudara. Suster akhirnya dipanggil. Kami panggil dokter, kami panggil. Karena tiba-tiba, saudara. Dan buka mata langsung. Oke? Dan saudara tahu ketika diperiksa selanjutnya, ternyata papanya itu mengalami kesembuhan. Dan hanya beberapa waktu kemudian, saudara, berapa hari, 2-3 hari, papanya udah bisa keluar. Dan dokter hanya bilang, itu mujizat. Saudara, harusnya saudara kalau kayak gitu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tapi semuanya itu di skip.
Saya berdoa, saudara akan mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua.